Jimin BTS berbicara tentang jadwal latihan dan keterampilan bahasa Inggrisnya. Jimin membuka tentang jadwal olahraga dan keterampilan bahasa Inggrisnya. Pada episode 31 Maret dari Choi Hwa Jong's Power Time, Jimin mengungkapkan, "Ketika aku mempromosikan, aku merasa seperti aku tidak bisa benar-benar berolahraga karena aku sedang diet, aku malas melakukannya dan berbaring di sofa. Adapun apakah dia suka berlari di pagi atau malam hari, dia berbagi di pagi hari." Seorang penonton juga meminta anggota BTS untuk memilih antara menyanyi dan menari, dan Jimin menjawab, "Aku kurang, tapi kalau aku harus memilih, aku akan memilih untuk bernyanyi. Aku ingin melakukannya dengan baik, aku akan melakukan yang terbaik." Adapun penampilannya baru-baru ini di acara Bincang-Bincang Larut Malam Amerika, The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Jimin mengatakan tentang kemampuan bahasa Inggrisnya. "Sejujurnya, aku harus menghafalnya. Aku tidak menjadi lebih baik dalam hal itu meskipun aku berusaha sekuat tenaga." Sementara itu, Face Jimin sekarang memegang album terlaris dalam penjualan minggu pertama oleh solis Korea dalam sejarah Hanteo. Menurut grafik Hanteo pada 31 Maret, album debut solo Jimin BTS Face menyelesaikan penjualan minggu pertama dengan 1.454.223 eksemplar terjual, menetapkan rekor baru yang mengesankan di antara solis Korea dalam sejarah. Pada hari pertama peluncurannya, Face terjual lebih dari 1 juta unit di Hanteo, menjadikan Jimin artis solo Korea pertama dalam sejarah Korea Selatan yang melakukannya. Setelah minggu pertama berakhir, Jimin menambahkan rekor baru karena Face telah menjadi penjualan album minggu pertama terlaris oleh solis Korea sepanjang masa dalam sejarah Hanteo. Tak hanya itu, Face Jimin menjadi album solis Korea tercepat yang melampaui 100 juta streaming di Spotify. Jimin mencetak prestasi lain di Spotify. Mini album debut solo penyanyi Face secara resmi telah melampaui 100 juta streaming kumulatif di Spotify menurut pembaruan terbaru platform tersebut. Album ini dirilis pada 24 Maret 2023, artinya hanya butuh 5 hari untuk mencapai tonggak sejarah. Album tercepat oleh artis solo K-pop dalam sejarah yang melakukannya. Rekor sebelumnya dipegang oleh J-Hope dengan Jack in the Box. Lagu prarilis Face, Set Me Free Part 2 saat ini punya lebih dari 46 juta streaming, sedangkan lagu utama Like Crazy punya 21 juta pemutaran dan versi bahasa Inggrisnya 15 juta streaming. Tak hanya itu, Jimin dikejutkan dengan kunjungan tak terduga dari seorang anggota BTS selama rekaman musik bandnya. Jimin telah merilis album solonya Face pada awal bulan dan telah mempromosikan lagu tersebut di acara musik. Meskipun tampil sendirian, seorang anggota BTS mengejutkan ARMY setelah menjadi tamu tak terduga di rekaman baru-baru ini. Jimin baru-baru ini tampil di acara musik untuk merayakan perilisan albumnya Face, mempromosikan kedua lagunya Set Me Free Part 2 dan Like Crazy. Tidak mengherankan, Jimin terbiasa bersama anggotanya dan selama kemenangan di M Countdown, sang idola mengungkapkan, "Aku sangat gugup tanpa anggota aku." Nah, para member BTS sepertinya memastikan bahwa Jimin tidak merasa tersisih atau gugup. Dalam salah satu prarekaman pertamanya, Suga terlihat menghadiri musik bank dan meskipun jadwalnya sibuk, ia memastikan untuk mengunjungi salah satu magnet lain BTS. Nah, orang berikutnya yang mengejutkan ARMY setelah menghadiri penampilan acara musik Jimin tidak lain adalah sesama anggota dance lain J-Hope. Pada tanggal 31 Maret, Jimin tampil di musik bank dan memukau netizen dengan bakat dan penampilan panggungnya yang memukau. Meskipun penampilannya sudah direkam sebelumnya, Jimin tiba di hari itu saat dia dinominasikan untuk posisi pertama. Seperti semua bintang, Jimin masuk melalui kerumunan, tapi dia bukan satu-satunya anggota BTS yang masuk. J-Hope terlihat masuk ke venue, terlihat tampan dan memegang karangan bunga besar. Buket itu sangat penting saat Jimin mendapatkan kemenangan. Ia diberikan bunga sebagai ucapan selamat dari para idol junior. Di antara karangan bunga, ARMY memperhatikan bahwa salah satunya adalah bunga ungu yang dibawa J-Hope bersamanya. Kalau itu tidak cukup lucu, bersama dengan J-Hope yang menari mengikuti lagu Jimin, ketika pertunjukan berakhir, J-Hope naik ke atas panggung dan keduanya berbagi momen yang mengharukan saat Jimin memeluk anggotanya dalam pelukan terbesar dan termanis. Kalau itu belum cukup, Jimin dan J-Hope berjalan ke mobil saat acara berakhir, menyapa penggemar dan media bersama. Awalnya mereka berharap untuk mengambil mobil yang sama. Ketika Jimin diberi tahu bahwa dia akan pergi dengan mobil di belakang, keduanya berpelukan lagi saat mereka pulang. Tentu saja ikatan antara Jimin dan J-Hope adalah ikatan yang kuat, bahkan ketika Jimin sedang syuting video musik, J-Hope mengunjunginya dan meskipun keadaan menjadi kacau dengan sangat cepat. Tak hanya itu, Jimin masih dihantui oleh ikonnya, "Apakah aku menawan?" tweet tahun 2023.
Kita semua setuju bahwa Jimin benar-benar keren dan penuh dengan pesona uniknya sendiri. Tapi ada titik waktu ketika dia tidak begitu mulus kembali ketika dia adalah pendatang baru yang menggemaskan tahun 2013. Dia membuat tweet ngeri ikonik yang masih disukai ARMY hingga hari ini. Apakah aku menawan? Memohon penggemar untuk menyingkirkan foto dengan bercanda, ledakan lucu dari masa lalu terus menghantuinya. Itu pernah muncul selama pertemuan penggemar dan reaksi Jimin mengatakan itu semua. Tolong singkirkan ini, aku mohon, aku salah, kata Jimin. Dari editor kocak hingga lelucon dari para member sendiri, meme terus muncul di konten BTS dengan menulis, dia teman yang menawan. Jimin adalah menawan, apakah aku pintar, apakah aku menawan? Seperti yang diharapkan, kita belum melihat lelucon terakhir. Baru-baru ini selama penampilan di SBS Radio Choi Hwa Jong's Power Time, Jimin berfoto dengan ARMY di akhir acara. Seorang penggemar kanan atas membawa print out dari tweet Jimin dan memberikannya padanya. Setelah melihat tweet itu, dia tidak bisa menahan tawa, berfoto dengan foto kocaknya. Sepertinya Jimin tidak akan pernah lepas dari hal ini mengingat itu terjadi 10 tahun yang lalu. Yang kedua, ARMY Korea berhasil mendapatkan iklan Calvin Klein Jungkook di Korea. Dengan berita baru-baru ini tentang Jungkook BTS yang diumumkan sebagai duta global terbaru Calvin Klein, berita dan media menjadi heboh dengan foto-foto yang dirilis. Dengan papan reklame dan iklan yang naik di kota-kota di seluruh dunia, penggemar di Korea juga menginginkan sebuah iklan. Mengikuti papan reklame untuk Jungkook di Houston dan New York, mereka akan memasang iklan luar ruangan untuk kampanye Jungkook di Seongsu-dong, Seoul mulai 1 hingga 14 April berkat permintaan penggemar Korea. Seorang petugas pemasaran global di Calvin Klein mengungkapkan bahwa mereka senang punya Jungkook sebagai duta baru dan bahwa sebagai salah satu artis paling populer di dunia, dia punya kemampuan langka untuk terhubung dengan penggemar di seluruh dunia melalui musik dan gayanya. Sehubungan dengan menjadi duta baru, Jungkook juga berkomentar, sebagai penggemar lama Calvin Klein, aku bersemangat untuk aktif sebagai duta global. Kemitraan ini akan menjadi kesempatan untuk terhubung dengan penggemar. Fans juga senang melihat billboard besar dipasang di Seoul untuknya. Yang ketiga, V mengantisipasi comeback grup lebih dari siapapun. Kita semua merindukan BTS, tapi tidak ada yang merindukan mereka lebih dari anggotanya sendiri. Saat ini BTS semua fokus pada kegiatan individu seperti album solo karena para anggota mulai memenuhi wajib militer mereka. Sebelumnya mereka mengatakan bahwa kita dapat mengharapkan semacam comeback tahun 2025. Hingga 2 tahun itu berlalu, ARMY dengan sabar menunggu, tapi para anggota yang paling merindukan BTS saat ini. V baru-baru ini melakukan wawancara dengan 11 pertanyaan dengan emoji untuk Air Korea. Dia akan diminta untuk menjawab pertanyaan dengan emoji yang menurutnya paling cocok. Tentu saja ketika diminta untuk mendeskripsikan BTS dengan emoji yang langsung terlintas di benak kita adalah emoji hati berwarna ungu. Jadi tentu saja V mengambil emoji hati ungu bersama dengan emoji setan nakal, menjelaskan bahwa itu karena frase ciptaannya sendiri, Borahae, yang berarti I purple you. Ungkapan ini telah populer di kalangan ARMY ini Borahae. Pertanyaan itu pun membuat V memikirkan dan merindukan para member. Dia mengatakan bahwa dia mengantisipasi bekerja sama dengan kelompok penuh lagi. V mengatakan, ARMY dan para anggotanya semuanya menunggu dengan hati ungu yang membara. Tidak ada jadwal grup baru-baru ini. Aku hanya menunggu untuk bekerja sebagai grup lagi, kata V. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.